Baik, dalam sistem perpustakaan terdapat dua package, yaitu main perpustakaan dan perpustakaan, yang dimana pertama saya akan membahas mengenai main perpustakaan, package main perpustakaan dengan kelas main Java. Nah, kelas main Java ini merupakan sebuah program Java yang digunakan untuk menampilkan semua data buku dari sebuah perpustakaan. Program ini sendiri terdiri dari satu file utama yang bernama main yang berada dalam package main perpustakaan itu sendiri. Dan pada metode main ini sendiri, program itu akan memanggil class perpustakaan yang berada dalam package perpustakaan, lalu menjalankan metode print all book untuk menampilkan semua data buku. Nah, yang kedua ada package perpustakaan dengan kelas perpustakaan, yang dimana ini merupakan program Java yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data buku dari sebuah perpustakaan yang terdiri dari satu file utama sendiri. Nah, program ini itu untuk mengimport library scanner, yaitu Java Util Scanner, agar bisa memasukkan data dari input user. Kemudian program ini juga memiliki beberapa variabel yang digunakan untuk dapat menyimpan data buku seperti nama buku, ISBN, dan jumlah buku. Setelah itu, program ini memiliki dua variabel statik, yaitu count buku dan count buku pertama, yang dimana diinisialisasikan dengan 0. Variabel statik ini sendiri digunakan untuk menghitung jumlah buku yang ada di perpustakaan. Dan setelah itu, program ini memiliki dua array dimensi yang bernama perpustakaan, yaitu yang digunakan untuk menyimpan data buku perpustakaan dengan tipe data string. Array ini sendiri memiliki baris dan 200 kolom. Nah, yang pertama yaitu untuk membuat konstruktor yang namanya mirip seperti kelasnya, yang dimana kode ini merupakan konstruktor pada kelas perpustakaan yang merupakan metode yang digunakan untuk membuat objek dan menginisialisasi nilai dari objek yang dibuat. Konstruktor ini sendiri untuk menerima 3 parameter, yaitu nama buku, ISBN, dan jumlah buku. Untuk mengatur nilai dari variabel nama buku sendiri, ISBN, dan jumlah buku yang merupakan objek yang dibuat. Selanjutnya yaitu data nama buku yang disimpan pada area perpustakaan dengan indeks sesuai dengan count buku pertama, kemudian count buku yang ditambah dengan jumlah buku, dan count buku 1 ditambah dengan 1. Setelah itu metode get jumlah itu digunakan untuk mengembalikan nilai count buku, yang dimana metode print all book-nya ini sendiri ini digunakan untuk menampilkan semua data buku yang ada pada perpustakaan. Namun kode tersebut tidak menunjukkan bagaimana proses untuk menampilkan data. Setelah itu, tabel untuk menampilkan data berapa yang terdapat dalam sistem tersebut, yaitu digunakan untuk menampilkan header dari tabel data buku yang berada pada perpustakaan. Yang pertama yaitu menggunakan sistem outprint, yang dimana untuk menampilkan nama kolom tabel, untuk menampilkan garis pembatas yang berada di awal tabel. Setelah itu menggunakan sistem outprint untuk menampilkan nama kolom tabel seperti nomor, nama buku, ISBN, dan jumlah buku. Dan yang terakhir terdapat sistem outprint yang dimana juga menjadi garis pembatas untuk akhir dari menu bukunya. Setelah itu terdapat menggunakan teknis mengambil traversal menggunakan looping for, yang dimana kode ini digunakan untuk menampilkan data buku pada perpustakaan. Looping yang terjadi ini dijalankan sebanyak count buku 1 kali, yang dimana count buku 1 ini merupakan jumlah buku yang ada pada perpustakaan. Di dalam looping tersebut menggunakan sistem outprint untuk menampilkan yang ada, yaitu perpustakaan, nomor buku, ISBN, dan jumlah buku dari data yang ada pada area perpustakaan dengan indeks sesuai dengan iterator I. Setiap datanya ini ditampilkan dengan format tertentu yang dipisahkan dengan tanda pip I. Setiap baris ditutup dengan garis pembatas yang ditampilkan seperti ini dengan sistem outprint, dan ini kode ini juga sebagai tampilan tabel data buku pada perpustakaan. Setelah itu terdapat jumlah keseluruhan data, yang dimana ini merupakan tampilan jumlah keseluruhan buku yang ada pada perpustakaan. Menggunakan sistem outprint untuk menampilkan string
jumlah keseluruhan buku dan diikuti dengan pemanggilan metode getJumlah. Metode getJumlah ini sendiri untuk mengembalikan nilai dari variabel count buku yang kemudian jumlah keseluruhan buku yang ada pada perpustakaan ini digunakan untuk menampilkan jumlah keseluruhan buku yang ada pada perpustakaan. Setelah itu terdapat pergerakan menu-menu yang ada dalam perpustakaan, yang dimana ini untuk implementasi dari menu pada sistem yang ditulis pada bahasa pemrograman Java, yang dimana pertama-tama variabelnya itu pilih atau scanner input, yang dimana dideklarasikan sebagai tipe integer. Setelah itu kemudian program mencetak beberapa baris teks yang ditampilkan menu pada sistem yang terdiri dari pilihan pertama. Pilihan pertama yaitu tampilkan data atau tambahkan data. Yang kedua ada ubah data. Yang ketiga ada hapus data. Yang keempat ada keluar. Nah, program akan mengeksekusi perintah yang sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh pengguna menggunakan pernyataan switch case. Pernyataan switch case yang dimana jika pengguna memasukkan satu, program akan memanggil metode create atau tambahkan. Setelah itu, ketika mengklik pilihan kedua, maka sistem akan mengupdate data yang sesuai dengan yang diarahkan oleh user. Setelah itu, program ketiga apabila dipanggil maka akan memunculkan metode atau metode remove atau menghapus, dan jika pengguna memasukkan 0 maka akan mengakhiri eksekusi dengan menggunakan perintah sistem exit. Nah, setelah itu ada function create atau menambahkan, yang dimana function ini itu implementasi dari sebuah metode yang bernama create, yang dimana atau tambahkan, yang dimana dalam bahasa pemrograman Java ini metode ini ditandai dengan keyword public dan static, yang berarti bahwa metode ini dapat diakses oleh semua kelas yang ada dalam program dan tidak memerlukan objek untuk diinstansiasikan. Setelah itu ada metode create yang dimana tidak mengambil parameter masukan dan tidak mengembalikan nilai keluaran atau void. Fungsi dari metode ini akan ditentukan oleh kode yang ditulis di dalam tubuh metode itu sendiri, namun dari kode yang diberikan tidak ada kode yang ditulis di dalam tubuh metode, sehingga kita tidak dapat mengetahui apa fungsinya. Namun dalam konteks dari kode sebelumnya, metode ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam sistem perpustakaan ini sendiri. Nah, yang kedua ada scanner input atau memasukkan data. Yang dimana ini untuk implementasi dari sebuah program yang digunakan untuk memasukkan data buku ke dalam sistem menggunakan bahasa pemrograman Java, yang dimana pertama-tama ada dua objek yaitu scanner dan scanner one. Scanner dan scanner one, yang dimana dideklarasikan sebagai scanner yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian tiga variabel bernama nama buku, ISBN, nama buku, jumlah data, dan loss data, yang dideklarasikan sebagai tipe string dan integer. Setelah itu, program ini akan memasukkan jumlah data yang ingin diinput dan menyimpan input dari pengguna ke dalam variabel loads data itu sendiri. Nah, yang diinput yang digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu, untuk sebanyak jumlah data yang diinginkan, program akan mengambil input dari pengguna untuk nama buku, ISBN, dan jumlah buku dan menyimpannya dalam variabel yang sesuai. Proses ini sendiri akan diulang sebanyak jumlah data yang diinginkan, namun dari kode yang diberikan tidak ada kode yang ditulis untuk menyimpan data dalam sistem, sehingga kita tidak dapat mengetahui bagaimana proses penyimpanan ini dapat dilakukan. Setelah itu terdapat perulangan traversal, yang dimana kode ini untuk implementasi dari sebuah perulangan for yang digunakan untuk memasukkan data buku ke dalam sistem menggunakan bahasa pemrograman Java itu sendiri, yang dimana perulangan for ini dideklarasikan dengan variabel i yang dimulai dari 0, dan akan diulang sebanyak jumlah data yang diinginkan dari loads data yang diinput sebelumnya. Di dalam tubuh perulangan, program akan mencetak masukkan nama buku, yang dimana ini untuk menyimpan input dari pengguna ke dalam variabel nama buku. Kemudian program akan mencetak masukkan kode ISBN, yang dimana akan menyimpan input dari pengguna dalam variabel ISBN.
Selanjutnya, program akan mencetak masukkan jumlah buku yang dimana akan menyimpan input dari pengguna dengan variabel jumlah buku. Setelah itu, setiap kali perulangan ini dijalankan, data yang akan dimasukkan akan disimpan dalam variabel yang sesuai, dan perulangan akan diulang sebanyak jumlah data yang diinginkan. Namun, dari kode yang diberikan, tidak ada kode yang ditulis untuk menyimpan data ke dalam sistem, sehingga kita tidak dapat mengetahui bagaimana proses penyimpanan itu dapat dilakukan. Selanjutnya ada untuk pembuatan objek. Nah, di mana ini sebuah pembuatan objek baru dari kelas perpustakaan dan mengisi data yang dibutuhkan dari variabel yang sudah dideklarasikan pada sebelumnya. Pertama sendiri terdapat objek baru dari kelas perpustakaan, yaitu yang dibutuhkan untuk pengisian data terdapat nama buku, ISBN, dan jumlah buku yang diinput sebelumnya. Data tersebut diinputkan dalam konstruktor dari kelas perpustakaan yang akan digunakan untuk menginisialisasi objek. Setelah objek dibuat, perulangan diakhiri dengan menggunakan tanda kurung kurawal penutup. Dengan demikian, objek baru yang akan dibuat akan menyimpan data yang diinput atau yang dimasukkan oleh user atau pengguna dan dapat digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh developer. Namun, dari kode yang diberikan, tidak terdapat kode yang ditulis untuk menyimpan data dalam sistem. Setelah itu, lanjut ke untuk membaca data. Yang kode ini sendiri yaitu sudah dideklarasikan pada sebelumnya, yang dimana di sini kita akan memanggil metode getJumlah yang berada pada objek perpustakaan sebelumnya, dan metode ini digunakan untuk mendapatkan jumlah buku yang tersedia pada perpustakaan ini sendiri. Kemudian program akan memanggil print lbook. Selanjutnya ada function mengubah, yang dimana function mengubah ini ditandai dengan keyword public dan static, yang berarti bahwa metode ini dapat diakses oleh semua kelas yang ada dalam program dan tidak memerlukan objek untuk diinstansiasikan. Metode ini sendiri membuat objek scanner bernama update, yang digunakan untuk menerima input dari pengguna atau user serta membuat variabel pilihan, yang digunakan untuk menyimpan pilihan yang akan diupdate oleh user. Kemudian, program akan melakukan pengecekan apakah sudah ada data yang diinputkan sebelumnya dengan menggunakan if statement dengan variabel count buku yang digunakan untuk menghitung jumlah data yang sudah dimasukkan. Jika count buku bernilai 0, yang artinya tidak ada data yang dimasukkan, maka program akan mencetak insert data terlebih dahulu dan mencetak semua data yang sudah diinput sebelumnya dengan menggunakan metode print allBook. Namun dari kode yang diberikan tidak terdapat kode yang ditulis untuk mengupdate data sendiri. Jadi kita tidak dapat mengetahui bagaimana proses update dapat dilakukan. Dan dari kode yang diberikan sendiri, metode ini digunakan untuk mengecek apakah sudah ada data yang diinputkan sebelumnya atau tidak. Jika belum, maka program akan mencetak insert terlebih dahulu dan mencetak semua data yang diinput sebelumnya dengan menggunakan metode print allBook. Selanjutnya masuk ke ada di masukkan nomor yang diubah. Di sini program akan mencetak, yaitu masukkan nomor yang dipilih ke layar untuk meminta input dari pengguna. Kemudian program akan menerima input dari pengguna menggunakan objek scanner yang telah dibuat sebelumnya dengan nama update atau mengubah dan menyimpan masukan data yang dalam variabel pilihan yang telah dideklarasikan pada sebelumnya. Input yang diterima akan menjadi tipe integer karena variabel pilihan ini sendiri dideklarasikan sebagai tipe integer. Input yang diterima dalam kode ini sendiri merupakan input yang digunakan pada proses update yang akan dilakukan. Setelah itu ada menu aksi yang dimana metode ini ditandai dengan keyword public dan static, yang berarti bahwa metode ini dapat diakses oleh semua kelas yang ada dalam program dan tidak memerlukan objek untuk diinstansiasikan. Metode ini sendiri membuat objek scanner bernama input menu, yang dimana digunakan untuk menerima input dari pengguna serta membuat variabel use yang digunakan untuk menyimpan pilihan dari yang dipilih oleh user. Kemudian program akan mencetak beberapa pilihan yang tersedia untuk proses mengubah data itu sendiri. Setelah itu program akan menerima input dari pengguna dengan menggunakan objek input menu,
yang telah dibuat sebelumnya dan menyimpan input tersebut dalam variabel use yang telah dideklarasikan sebelumnya. Dan input yang diterima akan menjadi tipe integer karena variabel use sendiri-sendiri dideklarasikan sebagai tipe integer. Kemudian program akan mengeksekusi perintah yang sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh pengguna dengan menggunakan statement switch case yang dimana pilihan ini tersedia adalah untuk mengupdate nama buku sendiri, setelah itu ISBN, jumlah buku, dan semuanya all atau semua pilihan tersebut. Yang dimana menjalankan metodenya itu dengan metode get jumlah dan print all book yang digunakan untuk mencetak jumlah buku yang sudah diupdate dan mencetak semua data yang sudah diinput sebelumnya. Setelah itu ada function update nama buku, yang dimana metode ini ditandai dengan keyword public dan static yang berarti bahwa metode ini dapat diakses oleh semua kelas dalam program dan tidak memerlukan objek untuk diinstansiasikan. Metode ini sendiri menerima parameter yang bernama pilihan yang digunakan untuk menentukan data yang akan diupdate. Kemudian metode ini membuat objek scanner yang bernama update yang bernama yaitu update, yang dimana program ini akan menerima masukan data dari pengguna. Program ini juga akan mencetakkan masukan nama buku yang dimana ke layar untuk meminta masukan data dari user itu sendiri. Kemudian program akan menerima input dari pengguna menggunakan objek scanner yang telah dibuat sebelumnya dengan nama update dan menyimpan input tersebut dalam variabel nama buku. Input yang diterima akan menjadi tipe string karena variabel nama buku sendiri dideklarasikan sebagai tipe string. Setelah itu dikurangi 1 karena agar sesuai dan tidak memanggil indeks arraynya dari 0. Yang dimana pada indeks ke 0 dan pilihan pertama dengan data yang baru yaitu namanya nama buku, pilihan 1 digunakan untuk menentukan indeks array yang ingin diubah karena array dimulai dari 0 sehingga apabila user memasukkan data pilihan pertama, maka data yang akan diubah adalah data pada indeks ke 0 dari array. Perpustakaan 0 ini sendiri untuk menunjukkan array pada baris pertama yang digunakan untuk menyimpan nama buku. Secara keseluruhan, kode ini untuk mengubah data nama buku pada indeks yang dipilih oleh user dengan data baru yang diinput oleh user itu sendiri. Setelah itu ada function update ISBN. Yang dimana payload ini juga ditandai dengan keyword public dan static, yang artinya sama, yaitu untuk dapat diakses oleh semua kelas dalam program yang tidak dapat memerlukan objek untuk diinstansiasikan. Metode ini sendiri menerima parameter yang bernama pilihan yang digunakan untuk menentukan data yang akan diubah. Kemudian metode ini membuat objek scanner bernama update yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Program akan masukkan kode ISBN ke layar untuk meminta masukan data dari pengguna. Kemudian program akan menerima input dari pengguna menggunakan objek scanner yang telah dibuat sebelumnya dengan nama update dan menyimpan input tersebut ke dalam variabel ISBN yang dideklarasikan sebagai tipe string. Input yang diterima dalam kode ini akan digunakan untuk proses update data ISBN. Setelah itu dikurangi 1 karena agar sesuai dan tidak memanggil indeksnya dari 0. Sama seperti yang di atas, bahwa pilihan 1 ini digunakan untuk menentukan indeks array yang ingin diubah karena array itu dimulai dari 0. Sehingga apabila user memasukkan input pilihan pertama, maka data yang akan diubah adalah data pada indeks ke 0 dari array itu sendiri. Sedangkan perpustakaan 1 ini tuh untuk menunjukkan array pada baris kedua yang digunakan untuk menyimpan ISBN. Setelah itu lanjut ke function update jumlah buku, yang dimana metode ini tuh menerima parameter yang bernama pilihan yang digunakan untuk menentukan data yang akan diubah. Kemudian metode ini akan membuat objek scanner bernama update yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Program ini sendiri akan mencetak masukkan jumlah buku ke layar untuk meminta input dari pengguna. Kemudian program akan menerima input dari pengguna menggunakan objek scanner yang telah dibuat sebelumnya dengan nama update.
dan menyimpan input tersebut ke dalam variabel jumlah buku. Input yang akan diterima menjadi tipe string karena variabel jumlah buku sendiri ini dideklarasikan sebagai tipe string. Input yang diterima dalam kode ini sendiri akan digunakan untuk proses update data dalam jumlah buku. Setelah itu dikurangi 1 karena agar sesuai. Ini penjelasan ini sama pada penjelasan poin sebelumnya, yaitu di function update ISBN dan nama buku. Selanjutnya tambahannya yaitu ada di function mengubah semua pilihan. Setelah itu lanjut ke function mengubah semua pilihan, yang dimana metode ini membuat 3 objek scanner yang bernama update 1, dan update 2 yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian program akan mencetakkan, yaitu masukkan nama buku ke layar untuk meminta input dari pengguna. Kemudian program akan menerima input dari pengguna menggunakan objek scanner yang telah dibuat sebelumnya dengan nama update dan menyimpan input tersebut ke dalam variabel nama buku. Setelah itu, program akan masukkan kode ISBN dan masukkan jumlah buku ke layar untuk meminta masukkan data dari user untuk ISBN dan jumlah buku. Kemudian program akan menerima input dari pengguna menggunakan objek scanner yang telah dibuat sebelumnya dengan nama update 1, dan update 2 pada inputan masing-masing dalam variabel. Setelah itu ada dikurangi 1 karena agar sesuai dan tidak mengambil indeks arahnya dari 0. Penjelasan ini sendiri sama pada penjelasan poin sebelumnya. Setelah itu ada function menghapus, yaitu yang dimana function menghapus ini itu metode yang digunakan pada kelas scanner untuk meminta input dari pengguna, yang dimana variabel ini dideklarasikan sebagai objek dari kelas scanner yang diinisialisasikan dengan sistem in. Sistem in yang merupakan input standar dari sistem yang digunakan. Habis itu ubah menjadi string karena menggunakan array static string. Pertama, ada deklarasi variabel yang bernama yaitu angka dengan tipe data integer, yang berarti bahwa variabel ini hanya dapat menyimpan nilai numerik bulat atau tanpa koma. Kemudian ada perintah sistem outprint, sistem remote mahasiswa yang digunakan untuk mencetak atau menampilkan teks ke layar, yang dimana ini merupakan kelas yang digunakan untuk mengeluarkan output dari sistem, sedangkan printin adalah metode yang digunakan untuk mencetak output dan pindah baris setelah selesai dicetak. Setelah itu ada memasukkan nomor pinjaman, yang dimana pertama terdapat perintah sistem outprint, masukkan nomor yang dipilih, yang digunakan untuk mencetak teks, masukkan nomor yang dipilih oleh user ke dalam layar. Ya, perbedaannya dengan perintah sebelumnya itu adalah terdapat pada printnya, yang dimana ini digunakan untuk mencetak output tanpa pindah baris setelah selesai dicetak. Kemudian ada perintah angka, yang dimana angka remove next in, yang dimana digunakan untuk menerima input dari user sebagai nilai integer dan menyimpan nilai tersebut ke dalam variabel angka. Setelah itu ada perintah angka sama dengan angka -1 yang digunakan untuk mengurangi nilai dari variabel angka sebanyak 1. Terakhir ada perintah count buku integer value of perpustakaan 2 angka, yang dimana ini digunakan untuk mengurangi nilai dari variabel count buku dengan nilai dari arah perpustakaan pada baris kedua dan kolom angka yang dikonversi ke tipe integer. Perintah ini sendiri digunakan untuk menghitung jumlah buku yang tersisa setelah satu buku itu dihapus. Setelah itu terdapat gunakan algoritma teknik traversal, yaitu teknik Marquez lalu hapus bagian akhirnya. Yang dimana ini untuk menggunakan algoritma teknik traversal dan untuk menghapus bagian-bagian akhirnya. Setelah itu ada lanjut, jika data tidak bisa direplace maka data dihapus dengan variabel count buku. Setelah itu terdapat metode get jumlah dan output print all book untuk menampilkan. Terdapat metode setter nama buku, yang dimana menggunakan public void untuk set nama buku dengan string nama buku, dan ini untuk menampilkan nama bukunya itu sendiri. Dengan keluarannya itu ada yaitu nama buku dengan metode getter nama buku. Setelah itu ada metode setter ISBN untuk
Ini untuk ISBN-nya sendiri dengan string ISBN dengan public void dan memanggil get ISBN dengan return-nya itu keluarannya itu ISBN. Setelah itu ada metode setter jumlah buku, mana ini untuk menampilkan di jumlah bukunya itu sendiri dengan menggunakan public void set jumlah buku dengan menggunakan integer jumlah buku, dan yang terakhir ada metode gather jumlah buku yang dimana ini untuk mengeluarkan return jumlah buku dari yang ditambahkan oleh user dengan public integer get jumlah buku. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan run program perpustakaan. Semisal, masukkan pilihan nomor 1. Kita akan masukkan jumlah data yang ingin diinput. Masukkan 2. Masukkan nama buku. Kita pakai A. Masukkan kode ISBN. Kita sini acak saja. Masukkan jumlah buku. Sini kita pakai IPS. Kita akan menampilkan seperti ini. Dan jika kita masukkan pilihan nomor 2, kita bisa mengubah nomor 1, mengubah ISBN, nama buku, dan jumlah buku. Misalkan kita mengubah nama buku. Kita ubah dengan n. Sistem akan menampilkan seperti ini. Dan lalu jika kita memasukkan pilihan nomor yang 0, sistem akan keluar menjadi sistem perpustakaan. Sistem akan keluar dari sistem perpustakaan. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan yang presentasi tentang restoran. Baik, pada sistem restoran, di sini terdapat dua package, yaitu displayer dan sistem. Sekarang kita masuk ke main package-nya, ke mainnya. Jadi pada program ini kita membuat sebuah array yang dimana panjang array-nya itu 100. Lalu kita juga membuat sebuah variabel, yaitu
indeks minuman, indeks makanan, customer, dan data customer dengan tipe data integer dan juga pilihan tipe data integer. Lalu ada perulangan loop dan sistem out friendly. Ini gunanya untuk menampilkan apa yang ada di antara tanda petik 2 dan ini merupakan tampilan dari menunya. Setelah itu ada masukkan nomor pilihan. Di sini kita menginputkan nomor pilihan sesuai dengan yang ada pada menunya. Lalu untuk memprosesnya kita menggunakan kondisi if else. Jadi pada saat kita menginputkan angka 1, maka program ini yang akan dieksekusi. Itu juga yang lainnya. Lalu masuk ke CRUD minuman. Pada program ini kita membuat sebuah variabel harga dan stok. Lalu ada juga sistem outbound.println untuk menampilkan data tambah data minuman diikuti dengan nama, lalu menginputkan namanya, lalu selanjutnya ke harga dan menginputkan harganya, begitu dengan seterusnya. Lalu pada tampilan lihat menu, jadi pada saat kita menginputkan nomor 1, maka program ini yang akan dieksekusi. Sini menampilkan data minuman, lalu jika indeks sama dengan 0, artinya jika kita belum meng-create sebuah minuman atau belum ada data minumannya, maka akan menampilkan data minuman kosong. Namun jika ada, maka akan diproses pada for ini, yaitu nama minuman, lalu harga, dan juga stok. Lalu lanjut ke tampilan update minuman. Di sini jika kita mengklik angka 2, maka akan tereksekusi update minuman. Di sini juga kita membuat sebuah variabel harga, stok, dan data tick, dan i sama yang dimana itu nilainya sama dengan 0. Lalu kita menampilkan atau mengeksekusi program lihat minuman, sehingga ini akan menampilkan lihat minuman terlebih dahulu. Lalu masuk sini akan menampilkan sebuah pilihan data yang ingin diedit. Di sini kita akan menginputkan sebuah datanya, misalkan nomor 1, 2. Lalu selanjutnya, jika indeks sama dengan 0, maka akan menampilkan data minuman kosong seperti yang tadi. Lalu jika tidak, artinya jika indeks itu sama nilainya itu lebih dari 0, maka program while yang akan tereksekusi. Lalu menampilkan detail minuman, nama minuman, harga, stok teman. Lalu di sini kita akan mengupdate namanya, lalu harganya, dan stok. Setelah itu lanjut ke bagian tampilan delete. Di sini jika kita menginputkan angka 3, sebentar. Jika kita menginputkan angka 4, maka akan mengeksekusi program ini. Di mana ada variabel check di mana nilainya itu false dengan tipe data boolean. Lalu ada juga i nilainya 0 dan data tick. Lalu juga akan menampilkan lihat minuman terlebih dahulu. Lalu ada pilih data yang ingin dihapus. Lalu jika datanya itu tidak ada, jadi akan menampilkan data minuman kosong.
Jika ada, maka data yang dipilih itu akan dihapus. Lalu lanjut ke bagian CRUD makanan. Di CRUD makanan, jika kita menyebutkan angka 5, yang dimana kalimat itu merupakan lihat makanan, maka akan menampilkan data makanan. Lalu jika indeksnya itu sama dengan 0, maka kita akan menampilkan data makanan kosong. Dan jika indeksnya itu lebih dari 0, maka akan mengeksekusi program berikut. Dan dimana ada nama, harga, dan juga stok. Lalu masuk ke tambah makanan. Sini kita meng-create makanan, dimana dengan namanya, harga, dan juga stok makanannya. Sekarang masuk ke bagian update, dimana sini ada variabel check yang dimana nilainya false dengan tipe data boolean. Lalu juga ada variabel nama yang dimana tipe datanya string, lalu variabel harga, stok, data tick, i, dimana variabelnya integer. Di sini juga seperti tadi akan menampilkan lihat makanan terlebih dahulu, atau menampilkan metode lihat makanan. Lalu selanjutnya akan menampilkan pilihan data yang ingin diedit. Lalu ada juga indeks ke 0, seperti tadi jika kita belum meng-create makanan atau data makanan itu masih kosong, maka akan menampilkan data makanan kosong. Jika tidak, akan eksekusi perintah if. If berikut, di mana ada nama makanan, harga makanan, dan juga stok. Lalu ada makanan, kita mengupdate nama makanannya, misalkan diubah, harga, dan juga stoknya. Lanjut ke delete. Jadi pada saat menginputkan nomor 8, maka akan mengeksekusi metode delete makanan. Seperti tadi, di mana ada variabel check dan juga i dan data tick. Lalu juga menampilkan lihat makanan terlebih dahulu. Lalu akan menampilkan pilih data yang ingin dihapus. Lalu selanjutnya kita akan menginputkan nomornya, nomor berapa. Lalu jika indeksnya 0 atau memang tidak ada datanya sama sekali, maka akan menampilkan data makanan kosong. Jika tidak, akan menghapus data makanan telah kita pilih. Lalu selanjutnya pada CRUD data customer. Di sini gunanya untuk menambah customer. Lalu juga variabel nama dengan tipe data string, lalu nomor meja dengan tipe data int. Lalu akan menampilkan, lalu system.out.println ini akan menampilkan tambah data customer, di mana ada nama, kita menggunakan namanya siapa, lalu nomor mejanya berapa. Lalu jika sudah selesai atau klik enter, maka akan menampilkan data ditambah. Lalu masuk ke lihat customer, akan menampilkan data customernya. Lalu jika tidak ada data sama sekali, maka akan menampilkan data customer kosong. Lalu jika ada, akan menampilkan nama, setelah itu nomor mejanya berapa. Lalu masuk ke menu update customer. Sini akan menampilkan lebih dahulu lihat customer atau metode lihat customer. Lalu kan setelah itu menampilkan system.println pilih data yang ingin diedit. Sini kita akan menginputkan nomor data yang ingin kita edit.
Lalu jika indeksnya 0 seperti tadi akan menampilkan data customer kosong. Lalu jika tidak akan mengeksekusi perintah while yang dimana ada detail customer, lalu nama customer siapa dan nomor mejanya berapa. Di sini kita dapat mengubah namanya dan nomor mejanya. Selanjutnya pada delete customer ke sama ditampilkan terlebih dahulu lihat customer atau terlihatnya itu nama customernya dan nomor mejanya. Lalu di sini ada ditampilkan pilihan data yang ingin kita hapus. Di sini kita tinggal mengetik atau memasukkan nomor data yang ingin kita hapus. Lalu jika seperti tadi, jika indeksnya 0, maka akan menampilkan data customer kosong. Lalu jika tidak, akan mengeksekusi perintah while, yang dimana perintah ini digunakan untuk menghapus data customer. Lalu yang terakhir masuk ke CLD customer atau jika pada menu itu pada pesanan. Di sini ada private static inti pendapatan, lalu private static void atau metode pesanan. Di sini kita membuat variabel pilihan minuman, pilihan makanan, jumlah makanan, jumlah minuman, membayar, dan pilihan nama. Lalu setelah outprint ini untuk menampilkan pesanan, yang akan menampilkan makanan, lalu menampilkan pilih makanan. Kita dapat mengetikkan nomornya, lalu juga jumlah yang ingin dipesan. Lalu sama dengan minuman, akan menampilkan lihat minuman atau metode minuman terlebih dahulu untuk mempermudahnya. Lalu menampilkan pilih minuman. Lalu kita menginputkan nomor minuman yang ingin kita pilih dan juga jumlah pesanannya, jumlah yang dipesan. Lalu customer, lalu sini juga ada lihat customer. Ini kita memilih nama customer yang memesan minuman dan makanan tadi. Lalu pada sistem print ini untuk menampilkan bill yang dimana terdapat nama pembeli, pesanan makanan, jumlah pesanan minuman, dan total bayarnya berapa. Lalu masuk ke lihat customernya. Sini untuk menampilkan data customer. Lalu jika indeks customernya itu sama dengan 0 atau belum ada yang memesan sama sekali, maka akan menampilkan data makanan. Lalu jika ada, maka akan menampilkan perintah berikut seperti customernya siapa, pilihan makanannya, jumlah pilihan minuman, lalu jumlah pilihan minumannya, atau berapa dia beli, dan juga membayar. Lalu masuk ke lihat pendapatan. Sini untuk melihat berapa pendapatan dari restoran tersebut. Baik, sekian dari saya. Oke, saya akan run sistem restoran. Ada beberapa menu sistem restoran sebagai berikut. Ada minuman, makanan, pesanan, customer, pesanan. Sebelum itu, pihak karyawan akan menginput menu minuman. Contohnya seperti ini. Karyawan akan menginput angka 1, angka 2 untuk menambahkan minuman.
dengan nama jus mangga dengan harga 5.000, stok 3. Nah, jika sudah seperti ini, karyawan dapat melihat data minuman dengan input angka 1. Nah, setelah sistem menampilkan ini, kita dapat nama jus mangga dengan harga 5.000 dengan stok 3. Oke, selanjutnya karyawan juga bisa mengupdate data minuman. Contohnya dengan input angka 3. Input angka 1. Nah, dengan merubah dari jus mangga ke jus jeruk. Dengan harga yang sama, dengan stok sama juga. Setelah terupdate, karyawan juga bisa melihat data minuman kembali dengan input angka 1. Tampilannya dari nama jus mangga menjadi jus jeruk dengan harga yang sama 5.000 dengan stok juga yang sama. Stoknya 3. Nah, lanjut lagi ke menu makanan. Karyawan juga dapat menambahkan makanan dengan menginput angka 6 dengan nama makanan ikan bakar. Nah, ikan bakar dengan harga 100.000 dengan stok 4. Nah, setelah itu karyawan juga dapat melihat data makanan dengan menginput angka 5. Nah, terdapat seperti ini data makanannya. Ada nama makanannya ikan bakar dengan harga 100.000 dengan stok 4. Nah, sama seperti minuman, karyawan juga dapat mengupdate makanan. Contohnya seperti ini dengan input angka 7. Yang input angka 1 untuk memilih makanan tersebut. Nah, menjadi ikan goreng dengan harga yang sama, dengan stok yang sama juga. Nah, karyawan juga dapat melihat data makanan dengan input angka 5. Nah, data makanan tersebut sudah terupdate dari nama makanannya ikan bakar menjadi ikan goreng dan harganya yang sama juga 100, stok juga 4. Sama juga. Nah, beralih ke customer. Karyawan juga dapat menambah customer dengan cara menginput angka 10. Dengan nama customer, misalnya Wira, dengan nomor 7. Nah, karyawan juga dapat melihat data customer dengan cara menginput customer. Nah, data customer dengan atas nama Wira dengan nomor meja 7. Nah, karyawan juga dapat mengupdate dengan menginput angka 11. Nah, setelah input angka 11, input angka 1 untuk memilih customer Wira. Setelah itu, customer Wira tersebut akan dirubah menjadi customer Agus dengan nomor meja 6. Nah, karyawan juga dapat melihat data customer dengan cara menginput angka 9. Nah, terdapat data customer dengan nama Agus yang tadinya Wira dan meja tersebut dari 7 menjadi 6. Nah, setelah itu kita tambahkan dulu dari customer 10 terima dan meja 8. Nah, untuk melihatnya sama seperti sebelumnya, menginput angka 9.
Nah, ada 2 data customer. Nah, karyawan juga dapat mendelete dengan input data 12. Ini. Nah, pilih data. Semisal saya akan menghapus customer nomor 2, yaitu Rema. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah sudah terhapus dengan input angka 9. Nah, sudah terupdate. Mohon maaf tadi saya menghapus 5. Pas. Selanjutnya beralih ke menu pesanan. Pada pesanan ini kita akan menginput angka 13. Sorry, bukan kita, karyawan. Nah, ada nama ikan goreng yang akan kita pilih gitu. Dengan menginput angka 1, jumlah pesanan 1 juga. Nah, kita akan memilih pesanan jus jeruk dengan input angka 1 juga. Pesanan 1. Kita juga memilih customer Rema dengan menginput angka 1. Nah, di atas ini sudah terdapat bill pembelian dengan pembelian ini. Mohon maaf, ini sebenarnya Rema, cuma saya salah menginputnya. Oke. Karyawan juga bisa melihat total pendapatan dengan menginput angka 14. Total pendapatan pada restoran ini mendapat 105.000. Nah, karyawan juga dapat melihat data pesanan dengan menginput angka 15. Nah, ini seperti ini datanya, data customer yang sudah diinput. Oke, sekian dari presentasi saya. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan dari kelompok kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.